Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan pendidik dan calon tenaga kependidikan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, dalam sebuah aktivitas keseharian, baik kita sebagai seorang warga masyarakat maupun kita sebagai pendidik, menjadi sebuah keharusan buat kita manakala melihat sebuah proses tersebut menjadi proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini bisa berasal dari berbagai macam sudut disiplin ilmu. Meskipun tentunya tidak melewati tentor, tutor, guru, ustadz, ustadzah maupun tenaga pendidik yang lain. Sepanjang informasi tersebut memberikan manfaat, maka sebuah proses pendidikan tersebut dapat ditransfer. Karena begitu banyaknya disiplin ilmu, tentunya perlu dipeta-petakan agar arah dan tujuan dari sebuah pengembangan belajar ini menjadikan peserta didik dapat lebih mudah memahami dan nantinya dapat digunakan untuk kejenjang yang seterusnya ataupun untuk bekal pada saat kelak mereka berada setelah dewasa maupun pada saat mereka berada di masyarakat. Rekan-rekan calon tenaga pendidik melakukan sebuah aktivitas belajar mengajar ini perlu adanya proses pendalaman baik secara intelijensi maupun secara psikologi, di mana secara intelijensi, secara akademik kita akan memetakan berdasarkan nilai-nilai akademik yang dikuasai oleh para siswa, tentunya outcome-nya. Begitu juga secara psikologi, bagaimana sifat-sifat mereka, perkembangan para peserta didik ini menjadi sebuah acuan untuk selalu adanya perbaikan dalam kita melakukan aktivitas mengajar. Bagaimana sebuah sistem belajar yang efektif tentunya diciptakan oleh berbagai stakeholder. Kita akan merasakan nyaman dalam belajar manakala secara eksternal kita sudah didukung. Lebih-lebih pada saat para peserta didik belajar mengajar di sekolah. Proses ini didukung oleh elemen masyarakat, elemen pemerintahan, kemudian pihak sekolah itu sendiri dan siswa itu sendiri, sehingga berbagai macam elemen yang tentunya memberikan dukungan secara eksternal kepada peserta didik agar pada saat peserta didik itu belajar mengajar di sekolah merasakan kenyamanan, sehingga manakala kenyamanan, rasa kebahagiaan tersebut sudah didapatkan, transfer ilmu pengetahuan akan lebih mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar psikologi belajar secara internal, bagaimana komunikasi persuasif antara rekan-rekan guru dengan peserta didik. Untuk itu pada rekan-rekan calon guru maupun guru yang baru belajar mengajar, perhatikan untuk beberapa konsep materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebuah proses mengajar adalah suatu proses yang terencana dan terarah oleh seseorang yang profesional untuk menyampaikan dan memahamkan materi pelajaran pada peserta didik sesuai dengan mekanisme yang baku. Di mana di situ tentunya ada sebuah proses yang dipikirkan, tidak hanya sekedar menyampaikan di saat itu tanpa adanya penjadwalan atau rencana. Sekali lagi, calon guru maupun guru muda perlu memperhatikan bahwa sebuah proses transfer ilmu ini perlu adanya perencanaan, sehingga nantinya pada saat rekan-rekan berada di sekolahan, malam harinya dipersiapkan apa yang akan disampaikan untuk peserta didik di esok hari. Buat konsep peta kelasnya sehingga kita lebih mudah untuk memetakan para peserta didik dan menyampaikan materi kita secara baik. Yang kedua adalah terarah. Proses mengajar ini terarah yang disampaikan oleh seorang yang profesional atau sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, manakala materi yang disampaikan adalah materi tentang agama, maka penyampainya idealnya adalah seorang yang memang memahami
menggeluti belajar, mempunyai dasar tentang materi agama. Begitu juga untuk materi ekonomi, tentunya rekan-rekan yang belajar di bagian ekonomi ini akan dengan lebih mudah menyampaikan tentang materi ekonomi. Yang di matematika dan di bidang-bidang yang lainnya, ini membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional yang memberikan ilmu dan pengetahuannya. Sekali lagi, ilmu dan pengetahuan dalam bentuk transfer kepada peserta didik. Ini tidak serta-merta hanya disampaikan oleh orang yang tidak memahami. Kita arahkan bahwa spesifikasi materi yang kita berikan sesuai dengan kemampuan daya serap peserta didik. Arahannya juga tepat, bahasanya juga tepat. Sekali lagi, dengan adanya materi yang terarah, maka ibaratnya kita akan lebih mudah untuk mengisi gelas yang kosong. Kemudian profesional. Kalau kita belajar ilmu pijat, bagaimana kita menangani orang-orang yang kecelakaan, orang yang jatuh, orang yang terkilir, orang yang baru bermain sepak bola, baru bermain bola voli. Saat kita belajar, kita nggak boleh kita belajar kepada orang yang baru belajar atau orang yang tidak tahu tentang hal tersebut. Bukannya lebih baik orang yang jatuh tadi karena terkilir justru nanti bisa lebih parah pada saat penanganan karena hanya mengandalkan insting saja, karena hanya mengandalkan alibi saja, pembenaran saja, seolah-olah apa yang dilakukan ini sesuatu yang benar. Sehingga sekali lagi bahwa pada saat kita belajar, kita juga belajar kepada ahlinya, sehingga kita nanti bisa tepat. Pada saat kita belajar menjadi orang yang bisa memijat, maka kita belajar kepada ahli pijat, kita akan lebih tepat. Kita akan belajar membaca Al-Quran, maka kita belajar kepada orang yang memang ahlinya dalam mendalami ilmu Al-Quran, dan ini tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memahamkan materi pelajaran pada peserta didik sesuai dengan mekanisme yang baku. Ada pembelajaran yang hanya sekedar ilmu pengetahuan tanpa ada mekanisme yang baku, sehingga pada saat kita komunikasi berada di warung kopi, kemudian kita ngobrol di salah satu tempat, kita memberikan manfaat kepada orang lain dalam bentuk pembelajaran. Ini suatu yang pembelajaran tidak baku, artinya kita tidak tahu arah, kemudian kita tidak tahu berapa kapasitas orang yang diberikan informasi. Ini justru akan menjadi beban. Tetapi manakala rekan-rekan ini membuat sebuah mekanisme yang baku, atau kalau yang di dunia pendidikan ini biasa sering disebut dengan istilah silabus, bagaimana baku dalam sebuah proses atau arah. Misalnya silabus materi kewarganegaraan, maka arah kebijakannya sudah jelas, sudah dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana RPP-nya, ini sebuah mekanisme, sistem yang dibuat, sehingga yang dicetak antara siswa satu dengan siswa yang lain itu tetap sama, karena mekanisme atau sistemnya baku. Sekali lagi beda dengan pada saat kita mengobrol dengan orang lain, itu sebuah filosofi mengajar, sehingga outcome-nya pun menghasilkan produk-produk yang sama. Dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut? Sepanjang orangnya atau pemberi materi tersebut orang yang sama, maka ilmu-ilmu tersebut tidak jauh berbeda, karena di situ ada mekanisme yang baku. Karena mekanisme ini sudah baku, untuk mengangkat, mendongkrak bagaimana jenjang antara satu siswa dengan siswa yang lain dalam sebuah konteks kelas ini menjadi sebuah ladang ibadah dan prestasi, makanya rekan-rekan calon guru maupun guru muda perlu membuat peta kelas terlebih dahulu. Standar bakunya sudah ada, tetapi kemampuan siswanya tentunya beraneka ragam, baik bakat, minat, cita-cita, dan yang lainnya, sehingga kita petakan terlebih dahulu, kemudian kita bidik
berdasarkan standar baku, kemudian dari masing-masing peserta didik kita tingkatkan menjadi sebuah prestasi belajar siswa. Kemudian dalam komponen pengajaran ini kemana proses tersebut akan diarahkan. Jangan sampai kita salah dalam tujuan. Contoh, manakala memang peserta didik tersebut mempunyai potensi di bidang olahraga, kita salah mengarahkan di bidang kesenian. Begitu juga untuk materi yang lain. Siswa tersebut suka sekali dalam membaca Al-Quran, seni baca tulis Al-Quran, justru diarahkan dalam bentuk olahraga, dan ini menjadi sebuah kontradiksi karena tidak adanya kesamaan dalam sebuah tujuan. Dari masing-masing kita tentunya sudah memahami bagaimana sebuah karakteristik peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum, yang disesuaikan dengan RPP, kemudian disesuaikan dengan tujuan dari sebuah pembelajaran kepada peserta didik. Materi apa yang kita berikan tentunya di situ sudah disinkronkan sehingga tujuannya lebih jelas. Yang berikutnya adalah apa yang harus dibahas dalam proses tersebut. Tentunya di situ ada sebuah material, ada sebuah materi, ada sebuah topik bahasan yang harus kita sampaikan kepada peserta didik dengan jangkauan atau rentang yang harus dikuasai dari masing-masing tingkatan. Sebagai contoh, materi mata pelajaran bahasa Indonesia mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6, kemudian dilanjutkan di tingkat SLTP, SLTP, SMP, MTS, kemudian di tingkat SLTA. Ini masing-masing jenjang tersebut rangkaian rangkuman materinya, subnya juga berbeda, disesuaikan dengan daya tangkap siswa, disesuaikan dengan media belajar, dan disesuaikan dengan kontribusi di lingkungan sekolah tersebut. Karena ini berjenjang, maka semakin lama idealnya semakin fokus dan menjadi sebuah pembelajaran buat kita, manakala di situ melewati beberapa tahapan di mana siswa tidak dapat menyelesaikan di tahapan tersebut, sehingga harus ada pembelajaran khusus bagaimana agar memberikan stimulan atau rangsangan kepada peserta didik untuk menguasai standar minimal. Sekali lagi, standar yang ada di situ adalah standar minimal, bukan standar optimal atau maksimalnya atau idealnya, tidak, karena masing-masing peserta didik mempunyai karakteristik, kemampuan, visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Dengan adanya standar minimal, ini kita bisa memberikan arah di tingkatan berikutnya juga dengan arah yang minimal. Paling tidak siswa tersebut menguasai, karena tidak memungkinkan dan tidak ideal manakala kita memberikan ilmu dan pengetahuan pembelajaran peserta didik tersebut tidak sinkron antara yang diharapkan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pada saat seorang tenaga pengajar olahraga untuk permainan bola voli, para peserta didik yang sudah menguasai bagaimana teknis smash, tentunya mereka sudah melewati tahapan bagaimana passing yang bagus, bagaimana servis yang bagus. Dan ini juga menjadi sebuah penurunan manakala servis yang sudah bagus kemudian sampai dengan ke tingkat smash harus mengulang lagi di tingkat bagaimana cara dia melakukan servis ataupun passing. Seharusnya materi tersebut langsung berjenjang, bagaimana melanjutkan dari materi-materi yang sudah ada. Yang berikutnya adalah bagaimana cara melakukan dalam sebuah komponen pengajaran, khususnya untuk pengajaran klasikal kita di dalam kelas, maka di situ membutuhkan metode, cara bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas transfer ilmu dan pengetahuan kepada peserta didik, dan ini wajib dikuasai oleh Bapak Ibu Guru, khususnya rekan-rekan guru muda. Bagaimana dengan metode yang bagus siswa tersebut dapat menerima dengan baik dan menjadi sebuah prestasi di bidangnya. Lebih-lebih para peserta didik yang sudah lulus masih mempunyai ikatan karena metode Bapak Ibu Guru yang digunakan ini sangat menyentuh sehingga membekas kepada peserta didik. Sebagai contoh, kalau misalnya kita belajar baca tulis Al-Quran, misalnya suatu saat peserta didik sudah masuk tahapan dewasa, kemudian
dipanggil untuk menjadi seorang pembaca Quran di salah satu momen pernikahan, maka peserta didik tersebut pasti akan menghubungi bapak ibu gurunya, di mana dulu dia belajar bagaimana seni baca Al-Quran. Pemain sepak bola, pemain bola voli, pada saat ada turnamen, setelah dia besar kemudian membutuhkan pemain-pemain tambahan yang lainnya. Tentu yang dihubungi adalah pelatih-pelatih sebelumnya atau bapak ibu guru sebelumnya yang memberikan ilmu tentang bagaimana bermain sepak bola yang bagus. Karena di situ tentunya ada stok-stok teman lama atau sudah stok-stok baru, bibit-bibit tentang pemain sepak bola. Yang berikutnya adalah bagaimana mengetahui hasil dari sebuah proses tersebut, yaitu komponen belajar perlu adanya evaluasi. Sekali lagi, adanya tujuan, kemudian materi, metode, kemudian evaluasi. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, berkesinambungan, selalu adanya perbaikan, ini dapat menjadikan arah pemicu buat rekan-rekan guru untuk menentukan kebijakan pengajaran di periode berikutnya. Hal apa saja yang perlu dibenahi sehingga proses mengajar yang efektif, yang efisien ini ketemu dalam sebuah formula yang menjadi patokan bapak ibu guru dalam sebuah proses pembelajaran, baik itu di ranah perkotaan maupun di daerah terpencil, karena masing-masing tentunya harus menggunakan formula, dan di situ fungsi bapak ibu guru untuk meramu. Sudah ada komponennya, sudah ada materinya, sudah ada tujuannya, sudah ada peserta didiknya, kita meramu bagaimana agar proses tersebut dapat ketemu. Untuk merangsang peserta didik membuat sebuah keinginan yang lebih dalam belajar, maka kita akan membuat sebuah terobosan dalam bentuk impian kepada peserta didik. Karena ada beberapa peserta didik yang tidak berani bermimpi, tidak punya cita-cita, tidak punya impian. Impian tersebut dapat dibentuk melewati referensi. Cerita bapak ibu guru pada saat berada di depan kelas, kemudian dapat membuka buku, kemudian pada saat pembelajaran daring dapat dilihat beberapa orang-orang yang sukses di bidangnya saat kita melihat Twitter, lihat YouTube, ataupun melihat blog. Kemudian dapat melihat pada lingkungan sekitar. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melihat orang-orang yang sukses di bidangnya atau membuat sebuah impian. Karena sekali lagi ada beberapa mereka yang tidak punya cita-cita. Kemudian yang tidak tahu cita-citanya. Kemudian ada lagi yang tidak berani bercita-cita. Kemudian ada yang punya cita-cita. Mulai dari sejak kecil sudah ditanamkan bagaimana sebuah impian. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan rendahkanlah hatimu sedalam mutiara di lautan. Pada saat kita bermimpi, maka ajarilah peserta didik untuk membuat sebuah impian yang besar. Tidak ada suatu hal tidak mungkin sepanjang Allah memberikan kesempatan. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan, dan impian tersebut pastinya akan tercapai. Buat sebuah angan-angan dari peserta didik agar menjadi impian di masa mendatang. Karena kalau kita tidak punya impian, maka kita yang jelas tidak punya target. Ciri orang yang punya cita-cita yang pertama adalah punya target yang jelas, sehingga pastikan bahwa bapak ibu guru itu memberikan rekomendasi, menyuruh kepada peserta didik untuk membuat sebuah target yang jelas. Meskipun itu di tingkat SLTP, meskipun itu di tingkat sekolah dasar. Sekali lagi, cita-cita sifatnya gratis. Karena sifatnya gratis, rekan-rekan calon guru jangan takut untuk mengajak para peserta didik bermimpi, atau jangan-jangan para
guru sendiri atau calon guru atau Anda sendiri yang mungkin tidak punya target, tidak punya cita-cita, jadi hidupnya hanya sekedar mengalir begitu saja. Jadi guru yang tidak punya target. Kemudian kalau ciri orang yang punya cita-cita, ini tadi satu punya target, yang kedua kerja keras. Kalau targetnya sudah dapat, patoknya ini sudah dapat, maka kita akan segera mengejar prosesi tersebut. Pembelajaran yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Berikutnya, bagaimana agar sebuah cita-cita menjadi sebuah motivasi belajar, tetapi juga tidak menjadikan sebuah cita-cita ini beban belajar. Karena kita disuruh oleh orang tuanya harus mendapatkan peringkat 1, kemudian harus menjadi A, menjadi B, ini justru akan memetakkan diri para siswa atau menghambat laju impian siswa. Berikanlah kesempatan kepada peserta didik, kita hanya mengarahkan, bukan menciptakan peserta didik untuk menjadi apa. Sekali lagi, dengan cara apa? Introspeksi yang diberikan kepada peserta didik agar cita-citanya juga relevan dan dapat digapai. Ada beberapa cita-cita yang memang terlalu di luar kemampuan sehingga justru kita susah. Kita akan melakukan lompatan, tetapi lompatan sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dilakukan dengan kemampuan Bapak Ibu guru, dilakukan dengan kemampuan sekolah. Cita-cita ini tentunya bertahap, akan bertambah, berkesinambungan dan menjadi sebuah sistem yang tergores di dalam pemikiran kita, menjadi goresan tinta yang bagus dan membekas, karena itu menjadi patok buat kita untuk melakukan arah di mana peserta didik akan berjalan. Ada beberapa yang gagal pada saat meraih cita-cita. Peserta didik tidak semuanya menguasai sesuai dengan KKM yang sudah tertulis. Ada beberapa yang gagal di mata pelajaran dan kita harusnya memberikan apresiasi sepanjang peserta didik tersebut sudah meluangkan waktunya, kemudian sudah bekerja keras. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Dan tugas kita sebagai seorang tenaga pendidik ataupun kita sebagai warga masyarakat, bagaimana kita membuat iklim yang kondusif agar proses belajar tersebut menjadi lebih baik. Memang ada kalanya kita juga mempersiapkan sebuah proses kegagalan, dan disinilah rata-rata dari kita sebagai seorang pendidik maupun sebagai warga masyarakat tidak mempersiapkan prosesi jatuhnya sebuah proses dalam belajar. Secara psikologi, para peserta didik hanya diajarkan bagaimana menggapai sebuah prestasi dan pada saat berprestasi. Padahal semakin ke atas, seperti piramida, jabatan tersebut semakin lama semakin mengerucut. Begitu juga tidak mungkin ditempati untuk peringkat 1 kelas, peringkat 2 kelas dengan orang yang jumlahnya lebih banyak. Sebagai contoh, di dalam kelas tersebut terdapat 30 kelas, tentunya yang peringkat 1 hanya 1, peringkat 2-nya juga hanya 1, atau mungkin 2 atau mungkin 3, tetapi tidaklah banyak, karena semakin ke atas jumlahnya semakin mengerucut. Tentunya di situ ada yang gagal. Bagi mereka yang tidak belajar, tidak merasakan jatuhnya, tidak masalah, karena mereka tidak ada kerja keras pada saat belajar. Tetapi buat peserta didik yang dengan antusias, dengan semangat, sudah meluangkan waktu tenaganya, pemikirannya, doanya, bahkan kontribusi keluarga dalam dukungan sebuah ujian, dalam sebuah pembelajaran, toh ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau kita jatuh, gagal. Itu juga perlu dipersiapkan bahwa segala sesuatunya maka perlu melewati sebuah proses pendewasaan. Justru barangkali dengan adanya jatuh, itu akan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa bangkit lagi. Dengan adanya cacian, makian, hinaan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bagus, termasuk rekan-rekan calon guru maupun guru muda. Nanti pada saat mengajar pertama bukanlah sebuah hal yang mudah, karena pasti akan ditertawakan oleh peserta didik, akan ditertawakan oleh rekan sejawat, bahkan akan dianggap rendah oleh atasan saudara, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah, dan ini menjadi motivasi buat rekan-rekan.
Karena tidak semuanya berjalan mulus, atau pada saat kita melakukan sebuah eksperimen belum tentu eksperimen kita berhasil, atau dalam sebuah mengarungi dunia kehidupan kita juga belum tentu membuat kita berhasil. Pada saat kita jatuh, maka bantulah peserta didik untuk selalu memberikan motivasi menjadi peserta didik yang kuat, menjadi peserta didik yang tangguh. Mengapa? Karena nanti pada saat mereka dewasa, pada saat mereka mengikuti kontestasi atau pemilihan di semua lini, baik itu kontestasi di pemerintahan, kontestasi di lingkungan pendidikan, kontestasi di lingkungan pekerjaan, tentunya di situ ada pemilihan. Personal yang terpilih tentunya tidak semuanya personal yang memenuhi kualifikasi. Ada beberapa di antaranya melewati faktor X, itu menjadi personal yang terpilih. Pada saat seperti itu yang dibutuhkan tentunya berdasarkan kuota. Kota yang memasuki adalah kota-kota yang terpilih. Sementara para peserta didik yang keluar dari kota tersebut, ini menjadikan pemikiran buat para tenaga pengajar bagaimana selalu memberikan rasa kepercayaan untuk bangkit kembali. Membuat sebuah prestasi sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, tetapi bagaimana mempertahankan sebuah kegagalan untuk menjadi sebuah prestasi, ini yang perlu dilakukan pemikiran khusus. Lebih-lebih mereka yang selalu mendapatkan posisi di angka pertama 1, 2, 3 besar, kemudian selalu mendapatkan nilai terbaik angka 90, angka 100, ini pada saat mereka gagal, maka di situ dibutuhkan sosok teladan, motivasi dari seorang Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana sebuah proses belajar mengajar ini dapat menjadi sebuah prestasi belajar siswa, maka tahapan yang berikutnya adalah fokus. Saat kita membuat sebuah mekanisme belajar mengajar di dalam kelas, setelah melewati peta kelas, kemudian kita sudah memetakan berdasarkan keterampilan, keinginan, dan cita-cita para siswa, maka kita berfokuslah pada apa yang sudah menjadi tracknya, yang sudah menjadi relnya yang harus kita sampaikan, sehingga nanti pada saatnya sesuai dengan kurun waktu yang sudah kita buat, kita tentukan dalam rentang minggu, dalam rentang bulan, semester, maupun dalam rentang tingkatan tahun. Ini target-target yang menjadi bidikan buat kita di masing-masing tingkat, di masing-masing level. Ini menjadikan para peserta didik mendapatkan prestasi, dan untuk materi-materi yang lainnya ini mendapatkan standar secara minimal. Informasi tersebut harus disampaikan kepada peserta didik sehingga mereka juga akan mempunyai konsekuensi pada saat mereka belajar tatap muka di dalam kelas maupun secara daring. Apabila mereka tidak fokus dalam sebuah pembelajaran, proses belajar mengajar, maka tentunya konsekuensinya nilai yang didapatkan akan jatuh atau peringkatnya juga akan bertambah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Karena peserta didik akan berpacu dengan peserta didik dari sekolah yang lain, dari kelas yang lain, dari wilayah yang lain, Bapak Ibu guru perlu mempersiapkan bahwa fokus apa yang kita sampaikan, yang kita berikan ini berada di atas rata-rata standar. Meskipun para peserta didik yang secara kemampuan kurang memahami, perlu kita berikan waktu khusus, energi khusus, tenaga khusus, doa khusus kepada peserta didik memang yang secara akademik, secara psikologi dalam penyesuaian adanya beberapa hambatan. Tetapi dengan kita memberikan rentang yang berada di atas standar sekolah kita ataupun rentang di atas standar minimal dari wilayah tersebut, memungkinkan para peserta didik pada saat berada di luar wilayah, kita akan berpacu dengan tempat sekolah yang lain maupun peserta didik yang lain. Mereka tidak merasa minder karena apa yang nantinya akan diujikan, prosesi apa yang nantinya akan dilewati dari berbagai sudut disiplin ilmu, itu peserta didik akan merasa lebih nyaman. Sebagai contoh, pada saat kita memberikan standar pembelajaran untuk materi kita olahraga, fokus kita di bola voli, bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita, ranah kita, momen perlombaan kita. Kalau misalnya di situ rentang kita adalah rentang kabupaten,
maka kita akan belajar dengan mereka-mereka yang juara di kabupaten, dan itu menjadi patok duga buat kita atau benchmarking buat kita untuk menentukan pembelajaran yang efektif dan efisien kepada peserta didik, sehingga pada saat nantinya ada kontestasi berada di lingkungan kabupaten, maka peserta didik sudah mempersiapkan apa saja yang nantinya akan ditemui. Begitu juga untuk materi-materi yang lain termasuk materi matematik, kita akan mempelajari ruang lingkup kita, olimpiade kita, target kita, standar kita, misalnya provinsi, maka sekolah-sekolah terbaik yang ada di provinsi tersebut atau bimbel-bimbel yang terbaik yang ada di provinsi tersebut yang harusnya kita pelajari dan dijadikan patok duga, sehingga pada saat mengikuti momen olimpiade matematik di tingkat provinsi, maka soal-soal yang sudah kita berikan latihan-latihannya dan nanti ketemu di tingkat provinsi, maka familiar buat peserta didik untuk mengerjakan, bukan menjadi sebuah hambatan daripada kita memberikan soal-soal yang lebih mudah saat kita mengadakan evaluasi nilainya tinggi, tetapi pada saat kita berprestasi di tingkat yang memang seharusnya kita gagal. Demikian materi pertama untuk psikologi belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampaikan kepada teman-teman pendidik yang baru saja masuk ke dunia pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat. Sambung di materi yang kedua untuk tipe hasil belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.